Yang jelas di surah Al-Anbiya 96 sampai 97 di situ dijelaskan bahwa Ya'juj Ma'juj itu turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Ya kan, apabila tembok Ya'juj Ma'juj dibukakan tembok, orang memahami tembok padahal ini bukan tembok melainkan pelindung. Ya kan, selimut. Ya kan, penutup. Nah, di surah Al-Anbiya tersebut dijelaskan hingga apabila penutup Ya'juj Ma'juj dibukakan, mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Artinya Ya'juj Ma'juj datangnya dari tempat yang tinggi, bukan dari bawah tanah sebagaimana yang dikatakan ulama-ulama goblok gitu. Lalu bagaimana, seperti apa hakikatnya tembok Zulkarnain tersebut? Oke. Nih, ya. Di surah Al-Kahfi ayat yang ke-86 itu dijelaskan Zulkarnain diberi Allah kemampuan jalan untuk mencapai segala sesuatu. Kendaraan. Itu adalah kendaraan. Kendaraan untuk mencapai segala sesuatu. Jadi Zulkarnain itu secara bahasa artinya memiliki dua tanduk. Ya kan, memiliki dua. Dia tuh pemilik, dia tuh bertanduk dua. Artinya Zulkarnain bukan manusia. Zulkarnain itu adalah jin yang jenius. Nah, bagaimana dia mendatangi beberapa, kalau di surah Al-Kahfi dia tuh mendatangi 3 tempat. Tempat matahari terbenam, tempat matahari terbit, dan bumi. Nah, kalau kalian lihat di surah Ar-Rahman 33, di situ dijelaskan silakan melintasi bumi, ya kan? Tapi kamu ada syarat-syarat atau standar-standar yang harus dicapai oleh seseorang mau untuk melintasi langit yang sebegitu luas, ya kan? Di surah Al-Jin 9, para jin itu mereka bersaksi dulu pernah menduduki beberapa tempat di langit. Bukan bulan saja atau bukan Mars saja atau bukan matahari saja, tetapi beberapa tempat di langit pernah diduduki oleh jin dengan menggunakan apa? Sesuai dengan surah Ar-Rahman 33, mereka punya sarana menduduki beberapa tempat di langit, yaitu dengan menggunakan kendaraan. Nah, oke. Sekarang kita kepada bagaimana Zulkarnain, ya kan? Zulkarnain disebutkan di surah Al-Kahfi 87 mendatangi tempat di mana matahari tenggelam. Dan kemudian di ayat 89 dia menempuh jalan yang lain. Di ayat 90-nya dijelaskan dia mendatangi tempat terbitnya matahari, di mana matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak terlindungi dari panasnya matahari tersebut. Tetapi kaum tersebut tetap bisa hidup walau tidak bisa berlindung dari panasnya matahari tersebut. Kenapa? Karena kaum tersebut memang tercipta dari ujung sulatan api yang menyala. Artinya kaum yang ditemui oleh Zulkarnain di suatu tempat yang tidak terlindungi dari panas matahari tersebut adalah jin. Memang jin nggak berpengaruh bagi mereka panasnya api neraka. Makanya hukuman nar itu ada 2. Hukuman untuk jin adalah nar yang berhawa dingin. Sedangkan untuk yang selain jin yang berhawa panas, camkan itu. Nah, Zulkarnain mengunjungi tempat terbenamnya matahari dan tempat terbitnya matahari. Di mana lokasi tempat terbenamnya dan tempat terbitnya matahari tersebut? Apakah di bumi? Tidak. Itu artinya Zulkarnain sedang melakukan perjalanan di luar bumi, di angkasa. Rasulullah bersabda dalam suatu hadis, ya kan? Rasulullah mengatakan bahwa suatu hari Rasulullah pernah bersabda, kata Rasulullah, tahukah kalian kemana matahari ini pergi?
Para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya matahari ini berjalan sehingga sampai ke tempat peredarannya di bawah ars. Lalu dia bersujud, dia tetap selalu seperti itu. Sehingga dikatakan kepadanya, bangunlah, kembali seperti semula engkau datang. Maka dia pun kembali terbit dari tempat terbitnya. Kemudian dia berjalan sehingga sampai ke tempat peredarannya di bawah ars. Lalu dia bersujud, dia tetap selalu seperti itu sehingga dikatakan kepadanya, bangunlah, kembalilah seperti semula engkau datang. Maka dia pun kembali dan terbit dari tempat terbitnya. Kemudian berjalan sedangkan manusia tidak menganggapnya aneh sedikit pun darinya sehingga sampai ke tempat peredarannya di bawah ars. Manusia tidak menganggap aneh di sini ya. Di sini diriwayatkan oleh hadis tersebut oleh Imam Bukhari nomor hadis 4802, 3199, 7 dan juga 7424 juga 7433. Manusia nggak menganggap aneh dengan bab masalah terbit dan tenggelamnya matahari ini, ya kan? Dan Zulkarnain sudah mampu melakukan perjalanan di tempat matahari itu beredar di luar bumi. Nah, oke. Sekarang kita kaji di surah 9 dulu. Al-Kahfi yang ke-9 dulu. Sehingga dia sampai di tempat terbit matahari tadi, ya kan? Di situ Zulkarnain menemukan kaum penduduk yang tidak terlindungi dari cahaya dari panasnya matahari tersebut, sehingga tapi mereka tetap hidup, ya berarti mereka bukan manusia, mereka jin, ya kan. Nah, kemudian berlanjut di surah 92-nya, kemudian dia menempuh suatu jalan lagi. Jadi ada 3 jalan, 3 lokasi yang didatangin oleh Zulkarnain yang diceritakan di dalam Al-Quran ini. Di ayat 93-nya, hingga ketika dia sampai di antara 2 gunung, didapatinya ya di gunung tersebut, di celahnya gunung tersebut suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Ya kan? Mereka berkata, nah di sini di surat 93 dijelaskan ini yang menghuni 2 gunung ini tidak bisa berkomunikasi baik dengan Zulkarnain. Karena apa? Karena bahasa bumi sama bahasa planetnya Zulkarnain ya beda. Namun di surah 93-nya, di surah 94-nya terjadi kok komunikasi yang baik antara Zulkarnain dengan orang yang ada di 2 gunung ini. Artinya Zulkarnain memiliki kemampuan untuk mentranslate, ya kan, bahasa bumi menjadi dia fahami, dan dia juga punya alat yang bisa mentranslate bahasa dia sehingga difahami oleh orang bumi. Itu orang bumi yang diajak ngomong. Dalilnya ya jelas. Mereka berkata kepada Zulkarnain, wah Zulkarnain, sungguh Ya'juj Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Penghalang, jadi bukan tembok, penghalang, dinding, ya kan, penghalang, jaket, ya kan, selimut. Nah, Zulkarnain orang kaya, ya kan, dia nggak memanfaatkan kesempatan ini menjadi proyek yang mengeluarkan dana. Dengan Zulkarnain berkata, aku tuh apa yang telah aku miliki lebih hebat daripada kamu punya bayaran. Nggak butuh bayaranmu, katanya dia gitu, ya kan. Di surah 96-nya dijelaskan, berilah aku potongan-potongan besi. Ini garis bawahi ini, biar akal kalian terbuka. Berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Dan ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, artinya sudah membara, dia pun berkata, berilah aku tembaga, ya kan, agar kutuangkan di atas besi panas tersebut. Ini menandakan bahwa besi dan tembaga dibakar oleh Zulkarnain sehingga kapasitasnya melebihi
dua puncak gunung di mana kaum tersebut berada. Artinya, ya kan? Apa ini semua? Nah, ini sebenarnya yang dilakukan oleh si Zulkarnain ini adalah upaya untuk meniru proses ledakan gunung berapi, ya kan? Daripada apa yang dilakukan oleh Zulkarnain tersebut, maka muncullah materi-materi baru di muka bumi, di atmosfer, ya, yang disebut itu nitrogen. Dengan adanya nitrogen, ya kan, dulu itu yang mendominasi atmosfer itu oksigen. Nah, agar menjadi kokoh, agar benda-benda langit tidak masuk ke bumi lolos begitu saja, maka dibutuhkan materi-materi lain yang dipadukan dengan oksigen agar menjadi penghalang bagi datangnya materi-materi luar angkasa yang akan masuk ke bumi. Oke, aku bawakan beberapa kesimpulan para pakar mengenai atmosfer, ya kan? Para pakar menjelaskan bagaimana atmosfer raksasa ini terbentuk. Mengapa bumi memiliki atmosfer? Kata mereka, ya kan, atmosfer ini pada dahulu kala bumi nyaris tidak memiliki atmosfer, ya kan? Namun ketika bumi mendingin, atmosfernya baru terbentuk. Sebagian besar atmosfer tersebut berasal dari gas yang keluar dari gunung berapi. Ini disebutkan oleh Smithsonian Environmental Research Center (SERC). Atmosfer pada zaman dulu menurut mereka sangat berbeda dengan saat ini. Dulu atmosfer menurut mereka mengandung hidrogen sulfida, metana 10 hingga 200 kali lebih banyak karbon dioksida daripada atmosfer sekarang menurut mereka. Di bumi, oksigen pertama kali diproduksi sebagai akibat fotosintesis mikroba pada masa awal. Ya kan? Prinsip asal oksigen oleh para pakar dimungkinkan berasal dari pemecahan air menjadi oksigen dan hidrogen. Itu menurut Wood. Ya kan? Oke. Ketika hanya oksigen saja yang mendominasi permukaan bumi, maka atmosfer ketika itu tidak menjadi pelindung bagi kedatangan benda-benda langit, meteorit atau apa saja yang dari luar bumi masuk ke dalam bumi, ya kan? Maka perlu adanya rekayasa atmosfer, dan ini dilakukan oleh Zulkarnain. Nah, para pakar menjelaskan bahwasanya proses terjadinya atmosfer saat ini diakibatkan oleh ledakan gunung berapi. Nah, itulah proses yang dilakukan oleh Zulkarnain, membakar tembaga dalam jumlah besar sampai setinggi gunung. Coba kalian pikirkan, ya kan? Sampai setinggi gunung, rata dengan kedua permukaan gunung tersebut, dan ditambah lagi besi duluan dan ditambah lagi tembaga. Artinya bagaimana? Artinya itu yang dimaksud sama rata itu bukan tembaganya, bukan besinya yang sama rata dengan permukaan gunung, tetapi kandungan gas yang keluar daripada dua materi besi dan tembaga tersebut mulai nampak pada permukaan gunung. Gunung yang tertinggi di muka bumi apa? Nah, disitulah mulai keluar materinya. Nah, di situ mulai akhirnya gas tersebut membentuk lapisan-lapisan atmosfer hingga saat ini. Itulah yang membuat Ya'juj Ma'juj tidak mudah masuk ke dalam bumi, ya kan? Sampai pada suatu saat nanti
Ya'juj Ma'juj bisa menerobos bumi, ya kan? Ya karena apa? Ya karena sains dan teknologi yang dikembangkan abad ini oleh para pakar ternyata merusak daripada lapisan atmosfer, dan itulah insya Allah yang menjadi penyebab masuknya Ya'juj Ma'juj ke dalam bumi ini. Nerobos masuk, kalian mati semua, ya kan? Kalian mati semua. Dijelaskan tadi kan di dalam hadis peredaran matahari, manusia menganggap hal yang biasa-biasa saja, biasa-biasa, nggak diperhatikan, ya kan? Terjadinya sujudnya matahari menghadap ke Allah sampai matahari itu harus masuk ke dalam, harus mencapai ars, muncul lagi, nggak kalian perhatikan karena kalian nggak mau memperhatikan itu, karena kalian selalu perhatian kalian terhadap dunia kekafiran sih, kalian repot, ya kan? Kalian ngaku muslim tapi perhatian kalian terhadap hal-hal yang kafir, makanya memperhatikan matahari pun kalian nggak ngerti. Nah, di surah Al-Anbiya 96-97 dijelaskan lagi, hingga apabila dinding Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan apabila janji yang benar hari berbangkit telah datang, maka tiba-tiba orang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami, sesungguhnya kami benar-benar lalai tentang ini. Lalai, ya kan? Karena kalian semua lalai dengan hakikat Al-Quran. Lalai yang kalian selalu terkesima dengan yang bukan dari Al-Quran, terkesima dengan dari orang kafir, sehingga suatu saat karena kelalaian kalian membuat kalian mampus semua, dihajar sama Ya'juj Ma'juj. EGP, emang gua pikirin, yang penting gua udah sampaikan kepada kalian, dan gua udah punya insya Allah cara untuk menghadang Ya'juj Ma'juj. Lalu lu made, ya kan? Makanya kalian tuh kalau nyari ustadz, nyari ulama itu yang bener, yang punya akal, yang berjihad di jalan Allah. Sebab orang yang berjihad, berperang, memerangi orang kafir, itu Allah beri keutamaan bagi dia. Allah beri hidayah untuk memahami makna-makna Al-Quran, hakikat dibaliknya lagi. Ini yang kalian ikuti ulama-ulama yang terima amplop, ustadz terima amplop, rusak kalian, nggak paham tentang Al-Quran ini, ambiar. Hai.